Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurjanah selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi serta teman-teman kelas PAI pagi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karahmatan, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tema fantasi dan bayangan yang akan disampaikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, A'la Firdausa dan Mas Fawaz Husaini serta Isa Apri Nur Afik. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Baiklah, kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang bayangan. Apa itu bayangan? Bayangan disebut juga dengan tanggapan. Dalam proses persepsi, terjadilah gambaran jiwa. Ternyata gambaran sebagai proses persepsi tidak langsung hilang begitu saja setelah pengamatan itu selesai. Manusia mempunyai kemampuan-kemampuan lain di samping kemampuan untuk menggandakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan atau menangkap kembali hal-hal yang telah diamatinya. Dengan adanya kemampuan ini, sekaligus menunjukkan bahwa gambaran yang terjadi pada waktu persepsi tidak hilang begitu saja, tetapi disimpan dalam jiwa individu tersebut. Dengan demikian, dalam proses penangkap atau membayangkan kembali merupakan representasi, yaitu membayangkan kembali bayangan yang terjadi pada waktu persepsi. Materi yang selanjutnya yaitu bayangan eidetik. Bayangan eidetik merupakan bayangan yang sangat terang, sangat jelas seperti menghadapi objeknya sendiri. Bayangan eidetik terdapat pada anak-anak. Ini pun tidak berarti bahwa pada orang dewasa tidak ada yang mempunyai bayangan semacam ini. Bayangan eidetik dibedakan dengan bayangan pengiring. Bayangan pengiring pada umumnya hanya berjalan sebentar saja, yaitu bayangan yang segera timbul mengiringi proses persepsi setelah persepsi itu berakhir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fawaz Husaini. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Husaini, NIM 21102. Di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi dan bayangan eidetik. Pada halusinasi, orang merasa bahwa ia seakan-akan menerima suatu stimulus yang secara objektif dapat ditimbulkan dengan cara menurut kemauan individu, yaitu jika tanggapan bayangan-bayangan itu dengan sendirinya sengaja muncul. Yang kedua, tidak menurut kemauan individu, apabila bayangan itu dengan sendirinya mendesak atau muncul dalam alam kesadaran. Kemudian asosiasi. Pada umumnya bayangan satu dan berhubungan atau bertautan dengan bayangan yang lainnya. Apabila ini terjadi, maka terjadinya asosiasi antara bayangan satu dengan bayangan yang lainnya. Kemudian ketika orang ingat akan suatu benda, maka ia akan teringat benda yang lain yang ada hubungannya dengan benda tersebut. Kekuatan untuk menghubungkan tersebut disebut kekuatan untuk mengadakan asosiasi. Hukum asosiasi reproduksi. Yang pertama, hukum sama waktu. Asosiasi mempunyai hubungan sama waktu, sehingga apabila salah satu timbul, maka yang lainnya juga akan ikut timbul dalam alam kesadaran. Yang kedua, hukum berturut-turut. Jika ada bayangan dua atau lebih berturut-turut dalam alam kesadaran, maka terjadilah asosiasi, sehingga apabila salah satu timbul dalam alam kesadaran, maka akan timbul asosiasi seperti abjad atau angka. Yang kedua, hukum persamaan. Bayangan memiliki hukum persamaan, akan berasosiasi dan saling memproduksi, seperti misalnya harimau berasosiasi dengan kucing. Yang terakhir, hukum berlawanan. Bayangan memiliki hukum berlawanan yang akan berasosiasi dan saling produksi satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isa Apri Nur Afik. Kepadanya kami persilahkan.
di sini saya akan men-sharing materi tentang fantasi atau mempresentasikan materi dengan tajuk atau judul fantasi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu fantasi. Jadi, fantasi itu bisa disimpulkan atau bisa dijabarkan, atau pengertian fantasi itu bermacam-macam. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Nah, kemudian pengertian fantasi yang lainnya, misalnya fantasi adalah sebuah hal yang berhubungan dengan khayalan. Nah, selanjutnya lagi, fantasi juga bisa dikatakan bahwa fantasi itu adalah sebuah imajinasi. Nah, kemudian fantasi dapat terjadi bila ada beberapa faktor. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya fantasi? Itu ada dua. Yang pertama secara disadari, yang kedua adalah secara tidak disadari. Yang pertama secara disadari, maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah individu menyadari akan terjadinya fantasinya, atau seseorang itu menyadari bahwa dia itu sedang berfantasi, dan di situ disimpulkan bahwasannya secara disadari itu dimaksudkan bahwa seseorang yang berfantasi itu akan membuat sebuah karya atau sebuah fantasi yang diwujudkan. Contoh, misalnya seorang desainer itu tugasnya untuk membuat gambaran atau menggores pensil untuk membuat sebuah karya, yaitu desain sebuah pakaian. Nah, di situ bahwasanya desainer itu sedang berfantasi, berimajinasi, berkhayal, dan kemudian dicetuskan. Nah, itulah fantasi secara disadari. Kemudian yang kedua, fantasi secara tidak disadari. Nah, di sini individu tidak sadar bahwasanya telah dituntun untuk oleh fantasi, atau bisa disebut fantasi itu. Dalam hal ini, individu tidak sadar bahwasanya dia itu sedang atau telah dituntun oleh. Nah, yang kemudian saya di sini akan menjelaskan macam-macam fantasi. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwasanya fantasi itu adalah sebuah ilmu atau sebuah hal yang mempelajari atau hal yang berkaitan dengan khayalan atau bisa disebut dengan imajinasi. Fantasi pada umumnya merupakan aktivitas yang menciptakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam fantasi. Yang pertama adalah fantasi yang menciptakan. Maksudnya, jenis fantasi yang satu ini adalah fantasi yang menciptakan sesuatu, atau fantasi yang berupa pikiran kemudian dicetuskan sehingga menciptakan sesuatu hal. Contoh, misal seorang desainer yang berangan-angan atau berkhayal, berimajinasi untuk menggambar, kemudianlah jadi sebuah gambar untuk sebuah model busana. Kemudian yang kedua adalah fantasi yang dituntun. Jenis fantasi yang dituntun oleh pihak lain, misal orang yang mendengarkan berita, membaca sesuatu dan cerita. Nah, kemudian yang ketiga, fantasi mengabstraksi atau membatraksi, atau biasa disebut cara orang lain berfantasi dengan mengabstrakkan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang ada di sekitarnya dan di sekitarnya. Kemudian fantasi mendeterminasi, bisa dibilang sebagai cara berfantasi mendeterminasi terlebih dahulu. Misal ada seekor kucing, maka digunakan atau bisa disebut ada seekor kucing, maka kucing digunakan untuk memberikan pengertian harimau. Jadi tidak, misal ya, ada sebuah kucing. Nah, terus kucing itu
terdeterminasikan menjadi seekor harimau. Kemudian yang terakhir adalah fantasi mengombinasi. Berfantasi yang satu ini yaitu dengan cara mengombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan atau imajinasi-imajinasi yang ada pada diri seseorang yang bersangkutan. Misal, ikan duyung, yaitu kepalanya sebuah wanita, kemudian ekornya adalah, kemudian bawahnya adalah ekor ikan, terus badannya bersisik dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tes fantasi. Dari beberapa pengertian dan macam-macam tadi, kemudian kita akan mengetahui dan mengetes sebuah fantasi itu, mengetes fantasi seseorang. Untuk mengetahui seberapa jauh, sejauh mana kemampuan individu atau pribadi seseorang untuk berfantasi. Tesnya fantasi ada beberapa, jadi di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan saja. Tes fantasi meliputi yang pertama, tes TAT, tes berwujud gambar-gambar, dan tes seluruh berita tentang gambar itu. Kemudian yang kedua adalah tes kemustahilan, tes berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi. Kemudian Hilbroner-Wiersma test, yaitu tes berjudul bergambar yang semakin lama makin sempurna. Kemudian seseorang itu akan memfantasikan sebuah gambar tersebut. Kemudian ada tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar, dan stage disuruh untuk menginterpretasikan gambar tersebut. Nah, itulah beberapa macam-macam tes untuk fantasi yang kemudian kita tahu seberapa jauh seorang pribadi atau individu tersebut berfantasi. Dari materi tadi, kita dapat simpulkan bahwasanya fantasi itu adalah hal yang sangat kecil, tapi dapat berpengaruh sangat besar bagi kehidupan kita. Jadi, kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan fantasi tersebut, untuk memanfaatkan imajinasi kita atau khayalan kita dalam bidang untuk positif, untuk ke jalur yang positif, sehingga kita dapat memanfaatkan fantasi atau imajinasi bahkan khayalan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dapat memanfaatkannya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok 10, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.